Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya? Semoga kita sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di musim work at home seperti saat ini, tentunya video kali ini sangat cocok untuk Bapak Ibu guru yang diwajibkan bekerja di rumah, apalagi mendekati penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Dalam pembahasan ini nanti kita akan membuat soal penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, membuat halaman identitas peserta ujian, membuat kode ujian, lalu nanti jawabannya diacak, soalnya juga diacak, dan memberikan batas 1 kali pengisian. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah login Gmail, kemudian buka Google Classroom. Oke, kita gunakan kelas simulasi. Masuk ke tugas kelas, buat tugas kuis. Nih, dikasih judul misalkan penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika. Petunjuk ini opsional aja buat keterangan. Misalnya saya masukkan keterangan, ini adalah soal penilaian akhir tahun SMK Budi Kejuara Batu tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian jangan lupa di sini kelasnya kita tentukan. Karena ini penilaian akhir tahun, maka nanti sekali pengiriman pastinya untuk beberapa kelas. Misalkan di sini sama kelas 10.2 UPW, 10.2 APH. Sudah, kemudian di sini tenggat. Tenggat ini digunakan untuk memberikan batasan terakhir pengumpulan jawaban pada hari dan jam berapa. Misalkan ujiannya Senin, masuk jam 7, selesai jam 9. Maka saya tulis di sini 09.00. Oke. Jika nanti ada siswa yang mengumpulkan jawaban melebihi waktu yang ditentukan, maka nanti ada keterangan pengumpulan terlambat. Untuk topik tidak perlu ditentukan karena ini penilaian akhir tahun. Nanti pastinya banyak topik dalam satu paket soal yang diujikan. Langsung saja kita masuk ke blank quiz. Di sini kita kasih judul PAT Matematika. Ini juga kita kasih judul yang nanti akan keluar di nama file. Kita kasih judul sama saja. Sama. Ini deskripsi opsional. Deskripsi ini opsional saja. Bisa diisi, bisa tidak. Kemudian langsung masuk pertanyaan pertama. Di sesi pertama ini kita isi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas peserta penilaian. Nah, perlu diketahui yang saya maksud sesi ini ibaratnya kalau ujian di kertas itu ini adalah halaman-halamannya. Yang pertama, nama peserta. Kita klik required atau wajib diisi. Kemudian di sini perlu kita masukkan deskripsinya. Tulis nama lengkap menggunakan huruf kapital. Atau kita tulis pakai huruf besar kapital. Selanjutnya isian berikutnya kelas dari peserta. Untuk kelas bisa kita pilih jawabannya menggunakan drop down. Jadi nanti tidak langsung dimunculkan semuanya, tapi nanti diklik dulu seperti ini baru dipilih nama kelasnya. Oke. Kalau pengisiannya berupa pilihan seperti ini, drop down atau multiple choice atau checkbox, kita bisa langsung copy paste. Misalkan dari tabel seperti ini, kita blok, copy, kemudian di sini langsung
paste. Nah, ini sudah masuk sendiri-sendiri. Atau misalkan dari chat WA atau Telegram juga sama saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, hasilnya sama saja seperti tadi. Oke, kita klik wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi isian nomor peserta penilaian. Oke. Untuk settingannya bisa kita sesuaikan dengan nomor peserta yang ada di sekolah kita masing-masing. Misalkan ada yang menggunakan format nomor seperti nomor ujian nasional. Untuk SMP dimulai dengan huruf P kemudian angka, untuk SMA dimulai dengan huruf A, untuk SMK dimulai dengan huruf K kemudian angka. Tapi ada juga yang tidak menggunakan seperti itu, tapi hanya nomor saja. Nah, kalau nomor saja ini bisa kita setting di sini nomor, kemudian ini is number. Jadi nanti kalau peserta ujian memasukkan huruf maka tidak bisa. Sekarang diklik wajib diisi. Sudah, saya rasa identitas peserta penilaian sudah cukup. Sekarang kita masuk ke section kedua. Ini kita tambahkan di sini tombol yang paling bawah seperti sama dengan ini. Klik. Oke. Section yang kedua ini kita masukkan kode ujian. Kode ujian ini kita gunakan untuk memvalidasi dan sebagai keamanan supaya nanti form ini tidak digunakan oleh orang lain. Nah, kode ujian ini kalau di ujian nasional seperti token. Kita tambahkan isiannya. Misalkan di sini masukkan kode ujian. Short answer. Di sini kita pilih teks saja biar kita bisa memasukkan macam-macam karakter. Kemudian ini konten, kemudian ini teks kita masukkan di sini. Bisa berupa huruf, bisa berupa angka. Misalkan P5. Ini ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka. Lalu di sini kalau peserta memasukkan kode ujiannya tidak sesuai dengan yang kita kasih, maka nanti akan muncul tulisan maaf, kode ujian Anda salah, seperti ini. Oke, kode ujian sudah selesai. Sebelum kita membuat halaman soal, ini section berikutnya, kita coba preview dulu hasil dari section 1 dan 2 ini. Oke, kita ke atas, di sini ada gambar mata, tombol preview, kita klik, masukkan nama peserta, misalkan nama saya, menggunakan huruf kapital. Kemudian saya pilih kelas, nah ini tinggal milih saja, tidak usah mengetik. Kemudian nomor peserta ujian 2020, kelas 10.2, KPH, nomor peserta ujiannya 012. Next. Nah, next ini masuk ke section berikutnya, yaitu kode ujian. Sekarang saya masukkan kode ujian seperti yang saya masukkan tadi. Ini QWERTY 5. Saya masukkan dengan salah dulu. Next, maka keluar tulisan maaf, kode ujian Anda salah. Saya masukkan ejaannya benar, QWERTY 5, tapi Y-nya saya tetap menggunakan huruf besar. Oke, saya next. Nah, tetap tidak bisa lanjut ke section berikutnya. Sekarang saya masukkan dengan benar, QWERTY 5, Y-nya menggunakan huruf kecil. Saya klik tombol next. Nah, maka akan lanjut ke section berikutnya. Oke, sekarang saya tutup dulu. Kita lanjutkan di sini untuk membuat soal. Soal penilaian akhir tahun
Di sini kita bisa memasukkan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada peserta penilaian. Seperti misalkan 1, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, bacalah soal dengan cermat sebelum menjawab. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang benar. Oke, sementara itu aja dulu. Nanti bisa disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu semuanya. Kita tambahkan pertanyaan yang pertama dengan menekan tombol plus di sini atau add question. Oke, di sini saya mencontohkan membuat soal pilihan ganda saja. Oke, yang pertama, misalkan ini soalnya, jika kota A dan kota B adalah 80 km, jika jarak pada peta 4 cm, maka skala peta tersebut adalah, jika jarak pada peta 4 cm, maka jarak sebenarnya adalah 1:500.000, 1:500.000. Kemudian berikutnya 1:1 juta. Kita bisa tekan di sini 1:1 juta, 1:1,5 juta, atau menambahkannya kita bisa langsung menekan tombol enter. 1:1,5 juta, enter. 1:2 juta, enter. 1:2,5 juta. Jangan lupa di sini kita masukkan kunci jawabannya. Oke, kita lihat di sini kunci jawabannya adalah yang D. Maka kita masukkan kunci jawabannya dengan menekan tombol answer key. Kemudian poinnya kita masukkan, misalkan 10. Kunci jawabannya tadi adalah D, kita klik di D sini. Kemudian kita klik tombol selesai atau done. Oke, maka soal nomor 1 sudah jadi beserta kunci jawabannya. Tenang saja, tanda ini nanti tidak keluar di tampilan siswa. Oke, jangan lupa wajib diisi. Sekarang soal berikutnya, saya akan menunjukkan cara yang kedua. Kalau kita sudah mempunyai soal, maka kita bisa langsung mengcopy tanpa harus mengetikkan kembali. Copy, masuk ke soal, paste. Oke, sekarang kita masukkan jawabannya. 9, 12, 22, 24, 27. 9, 12, 22, 24, 27. Masukkan kunci jawabannya. Jangan lupa masukkan poinnya sebelum. Kemudian tekan selesai. Jangan lupa required. Selanjutnya kita bisa mengacak option jawaban ini. Walaupun mengacak jawaban itu di dalam matematika tidak memenuhi kaidah penulisan soal, tapi saya rasa dalam ujian online seperti ini tidak masalah. Klik titik 3 di sebelah kanannya wajib diisi. Kemudian pilih shuffle option order. Maka jawaban yang akan ditampilkan ke siswa akan mengacak secara otomatis. Sekarang saya akan memasukkan soal nomor 3 dalam bentuk gambar. Karena kalau kita lihat di matematika itu sering ada bentuk rumus-rumus yang tidak bisa kita ketikkan di selain Microsoft Word.
Maka caranya adalah dengan men-screenshot soal dan mengupload gambarnya. Misalkan seperti ini. Nah, model soal seperti ini bisa kita tekan tombol print screen, kemudian ke Paint misalkan, kita paste di sini, klik tombol select, kita blok di soal yang akan kita masukkan secukupnya saja, kemudian tekan tombol crop yang ada di sebelahnya select. Maka yang tampil sekarang hanya soal yang kita butuhkan tadi saja. Oke, kita save, bisa PNG atau bisa juga JPG. Soal perpangkatan. Save. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Di question ini bisa kita masukkan kalimat pilihlah jawaban yang benar dari soal di bawah ini. Kemudian kita klik logo di samping kanannya, logo gambar. Di menu upload kita tekan browse. Kita cari gambar di tempat kita menyimpan tadi. Soal pangkat, open. Soalnya sudah masuk. Kita sekarang tinggal memasukkan option jawabannya. 27931,5. 27931,5. Oke. Kunci jawabannya A. Jangan lupa answer, poinnya 10. Kunci jawabannya A. Don't required shuffle option order. Sekarang memasukkan soal yang kelima dengan cara yang berbeda lagi. Hampir sama dengan soal nomor 4 tadi, seperti soal matrik. Nah ini, di soal dan di jawabannya mengandung tulisan yang tidak bisa kita ketik di Google Classroom. Oke. Sama seperti tadi, tekan tombol print screen, masuk ke Paint, kita paste, tekan tombol select, kita seleksi soal dan jawabannya sekaligus, kemudian tekan tombol crop, lalu kita simpan. Matrix. Save. Kita masuk lagi ke Google Form. Pilihlah jawaban yang benar dari soal di bawah ini. Kita klik icon gambar, lalu pilih gambar yang sudah kita save. Kita tinggal tekan optionnya A, B, C, D, E, lalu masukkan kuncinya D, answer D, ya, poin 10, done, required shuffle option order. Oke, sekarang input soal dengan cara impor dari file Google Form yang sudah kita miliki sebelumnya. Ini di bawahnya tombol plus ini ada tombol dokumen dan panah, tulisannya import question. Kita klik, kemudian pilih, misalkan saya pilih ini perkalian matriks, select. Maka akan muncul pilihan di sebelah kanan import question yang judulnya perkalian matriks. Kita pilih soalnya, lalu kita mau memasukkan semua, tinggal dicentang tombol select all. Tapi kalau tidak, maka kita pilih satu-satu. Misalkan saya pilih 3 saja, yang terakhir ini. Nah, setelah kita pilih, kemudian klik tombol import question. Maka setelah input soal yang terakhir tadi, di sini ada 1, 2, 3 soal yang baru. Sekarang tinggal kita sesuaikan dengan peraturan di penilaian yang saat ini. Poinnya 20, saya ganti 10 saja.
kemudian turn, titik isi sudah, ini shuffle option order, yang lainnya juga. General, kita pilih limit to one response. Otomatis di sini siswa harus login ke akun Google dulu. Tapi kalau siswa membukanya menggunakan Google Classroom, otomatis sudah login di Google. Selanjutnya kita acak soal di menu presentasi, shuffle question order. Nah, sini yang terakhir, supaya siswa yakin bahwa dia telah mengirim, maka kita memberikan komentar. Misalkan seperti ini: jawaban Anda sudah terkirim dan nilainya sudah masuk ke database kami. Terima kasih. Tinggal kita tekan tombol save, maka otomatis soal sudah siap. Kalau menginput soalnya sudah selesai semua, maka kita bisa langsung close tab window tanpa menekan tombol kirim. Sekarang bagian yang paling akhir, kalau jamnya ini sudah sesuai dengan jadwal penilaian, maka kita tinggal tekan tombol tugaskan. Tapi kalau belum sesuai, maka kita bisa menekan tombol jadwalkan. Kemudian misalkan hari Senin tanggal 13, mulainya jam 7. Setelah itu baru kita klik tombol jadwalkan. Sekarang saya batal saja dulu. Tapi kalau di sini seperti yang tadi sudah kita pilih lebih dari satu kelas, maka di sini tombol jadwalkannya tidak aktif. Caranya tinggal kita close saja tugas ini tanpa klik tombol tugaskan. Nah, otomatis apa yang kita tulis tadi sudah masuk sebagai draft. Tinggal nanti beberapa menit menjelang jadwal ulangan, kita tinggal tekan tombol 3 ini, edit, lalu klik tugaskan lagi. Oke. Di sini sudah tidak berwarna abu-abu, berarti ini sudah terkirim. Kita coba cek di tombol forum. Nah, ini sudah keluar. Oke, demikian tadi tutorial membuat dan men-setting
sekaligus memposting soal penilaian akhir tahun. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif dan membangun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.